Oke, kali ini saya ingin membahas teknologi eSIM yang sudah ada di Indonesia yang biasanya kita temui di handphone-handphone flagship yang ada di Indonesia saat ini. Dan masih banyak lagi ya. Kartu SIM atau Subscriber Identity Module atau biasanya kita sebut dengan SIM card itu adalah sebuah kartu yang berbentuk fisik kecil yang berisi informasi mengenai misal data pengguna, informasi jaringan atau data autentikasi. Dan fungsi utamanya juga sudah jelas, yaitu menghubungkan smartphone atau device kita itu ke jaringan selular yang akhirnya memungkinkan kita itu untuk misal digunakan untuk bertelepon, mengakses data internet atau sesimpel mengirim teks atau pesan. Ya, dan bentuknya pun kalian juga sudah pasti familiar banget. Dulu kalau misal kita tarik ke mungkin 2 dekade yang lalu ya, 20 tahun yang lalu, SIM card itu ukurannya gede, iya. Yang dulu itu disebut dengan mini SIM card. Ini padahal nggak mini ya. Kemudian lalu berubah menjadi kecil, jadi micro SIM card. Dan yang terakhir itu berubah menjadi nano SIM card. Dan karena adanya perubahan teknologi lagi, SIM card yang sebelumnya itu berbentuk nano, sekarang itu bentuknya malah hilang alias sudah menggunakan teknologi yang berbeda. Makanya kita sebut dengan eSIM itu tadi. Dan di sini eSIM itu mampu menawarkan konfigurasi digital. Itu artinya kalau misalnya kita ingin berganti kartu, itu sudah tidak lagi mengeluarkan, memasukkan kartu fisik yang kita miliki, melainkan langsung masuk aja ke menu pengaturan dan kita bisa langsung scan barcode dan lain-lain lah. Intinya kita bisa berganti SIM card itu dengan hanya masuk ke pengaturan setting dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan bagaimana experience saya menggunakan eSIM dengan salah satu operator yang sudah saya gunakan selama beberapa tahun lah. Nah, salah satu provider yang sudah saya gunakan dan sudah memiliki teknologi eSIM adalah XL. Ya, saya sudah menjadi pengguna XL itu sudah selama beberapa tahun. Jadi pas pertama kali XL itu mengeluarkan eSIM, saya langsung bikin aja kartu eSIM karena simple banget ya. Dan nanti saya akan ceritakan ke kalian gimana prosesnya. Tapi sebelum itu saya akan memulai dengan informasi bahwa tidak semua smartphone itu sudah support eSIM. Biasanya itu ada di handphone-handphone kelas flagship aja. Atau misalnya kalau misalnya iPhone itu mulai iPhone XR ke atas, iPhone sampai 15 Pro Max ini. Atau misalnya handphone terbaru dari Samsung, biasanya itu ada di handphone-handphone flagship seperti S23 Ultra, S24 Ultra, atau Samsung Galaxy Z Fold 6 ini yang paling baru dari Samsung. Atau handphone Xiaomi juga ada sih, Xiaomi 13T, Xiaomi 14T juga sudah termasuk. Saya akan tuliskan listnya seperti ini, detail smartphone yang sudah support eSIM supaya kalian nggak salah kaprah ya. Lalu kalau misalnya ada yang tanya ke saya, apa sih bro keuntungan menggunakan eSIM? Simpelnya adalah kita bisa memaksimalkan dual SIM card yang ada di handphone kita, terutama untuk pengguna iPhone. Karena secara fisik ya, SIM card pada iPhone itu hanya ada satu nano SIM card aja dan tidak ada slot lainnya. Satu slot lagi jatahnya itu hanya eSIM aja. Itu artinya, sekali lagi kalau misalnya kalian punya iPhone, kalian bisa memaksimalkan 2 SIM card, 2 jatah SIM card yang bisa kalian maksimalkan. Dan cara membelinya juga simple, nggak perlu kalian pergi ke toko offline atau ke counter-counter. Jadi cukup kunjungi aja website dari XL, langsung instan prosesnya. Bisa kalian pilih juga nomor sendiri. Dan enaknya dari pilih nomor ini, kita bisa memilih nomor favorit atau pilih nomor cantik yang banyak tersedia di sini. Serta pilihan kuotanya besar ya. Cukup dengan harga 75.000 aja kita sudah bisa mendapatkan paket hingga 230 GB. Dan karena saat ini saya sedang menggunakan eSIM dari XL, saya coba jelaskan step by step bagaimana pengalaman saya membeli eSIM dari websitenya. Dan caranya tuh simple banget. Teman-teman bisa langsung cek di XL Official Store. Dan untuk pembelian di website bisa langsung masuk ke xl.co.id, lalu pilih menu eSIM atau paket, kemudian pilih tipe perdananya eSIM ya, dan paket yang diinginkan. Ini tergantung kalian ingin bayar yang harga berapa dulu. Lalu pilih nomor sesuai keinginan. Dan kalau misalnya kalian ingin pilih-pilih nomor, bisa banget sih di sini. Misal 888, 99 atau terserahlah tahun kelahiran kalian atau apapun. Terserah kalian. Kemudian lanjut isi data diri, konfirmasi pesanan, kemudian pilih metode pembayaran. Banyak nih pilihan pembayarannya, enak banget buat kita yang ada di Indonesia. Kemudian bayar aja. Dan tunggu beberapa saat, kita bakal dapat email yang berisi kode aktivasi berupa QR Code.
Lalu pertanyaan susulan berikutnya adalah gimana cara pasangnya ke handphone kita? Itu malah super simple banget. Kayak misal iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max bisa langsung pilih ke setting, kemudian pilih selular, kemudian kita bakal lihat ada tulisan add eSIM. Pilih aja dan langsung scan QR code yang ada di email tadi. Sudah. Atau kalau misalnya kalian menggunakan handphone Samsung S20 ke atas ya, pengaturannya seperti ini. Buka setting, pilih koneksi, pilih manajer SIM, lalu tap tambahkan eSIM dan sama, scan QR code-nya. Tapi ada satu step yang wajib kalian lakukan, yaitu adalah mendaftarkan kartu kalian ke nomor 444. Ini harusnya kalau misalnya kalian pernah mendaftarkan diri, pasti familiar lah. Caranya juga sama banget. Tinggal SMS aja yang berisi nomor KTP, nomor KK, dan sekali lagi kirim ke 4444. Dan akhirnya kalian bisa tersambung ke jaringan internet XL. Langsung muncul kok barnya itu di atas. Dan kalau misalnya ada yang nanya kenapa saya pilih kartu XL, karena menurut saya XL bisa memberikan value terbaik, bisa hemat dengan kuota yang besar. Dan saya bandingin sendiri, memang secara harga XL bisa memberikan kuota yang lebih besar dengan harga yang boleh bilang sama lah. Tapi itu memberikan kepercayaan buat saya kalau misalnya ini bisa saya andalkan banget ya kalau misalnya saya gunakan untuk posting-posting lagi di luar, lagi di jalanan, lagi di luar kota lah terutama. Apalagi kalau misalnya saya bandingkan dengan beberapa kompetitor yang punya harga bahkan lebih mahal ya, itu memberikan kuota yang lebih sedikit. Kalau misalnya kalian penasaran tentang harga kuota-kuotanya, mungkin kalian bisa cek di websitenya XL ini juga. Atau kalau misalnya boleh saya sarankan, setelah kalian pasang eSIM dari XL, kalian bisa install aplikasi MyXL dan cek sendiri aja harganya. Saya jamin ini harganya oke banget lah. Beneran, ini bener real testimoni dari seorang pengguna XL. Oh ya, ada satu catatan penting yang perlu kalian ketahui kalau misalnya kalian adalah pengguna iPhone seri misal XR, iPhone 11, iPhone 12, handphone yang banyak secondnya yang sudah bisa kita temukan di e-commerce, pastikan eSIM kalian itu atau slot eSIM-nya itu bener, IMEI-nya aktif. Jangan sampai gara-gara kalian itu membeli handphone itu garansi internasional atau refurbish, akhirnya eSIM-nya itu nggak siap ya, tidak bisa dimasukkan karena belum diaktifkan. Karena kemungkinan biasanya itu yang diaktifkan oleh seller-seller itu hanya SIM card utamanya aja, tapi eSIM-nya enggak. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian punya iPhone 11, iPhone XR, iPhone 12, yang belinya second refurbish internasional, pastikan IMEI-nya sudah aktif beneran. Dan gimana caranya untuk mengetahui eSIM kalian atau IMEI eSIM kalian itu aktif? Bisa kalian cek di website Kemenperin dan kalian bisa Google sendirilah caranya seperti apa. Dan buat saya eSIM ini akhirnya bener-bener mempermudah. Jadi saya bisa internetan tanpa perlu menggunakan kartu fisiknya. Dan untuk saat ini saya masih puas banget menggunakan eSIM dari XL ini karena semakin reliable aja. Saya bisa internetan di mana aja, kapan aja. Jadi kalau misalnya saya boleh kasih rating, eSIM dari XL ini masuk kategori bintang 5 dengan harga terjangkau dan jaringan di mana-mana. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi sharing dong gimana pendapat kalian tentang eSIM ini, atau jangan-jangan kalian sudah menggunakan teknologi eSIM. Sharing pengalaman kalian switch mobile data antara SIM card 1 dan SIM card 2 di kolom komen di bawah. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau misalkan kalian ingin support Ibro Kumar, reviewer asal kota Surabaya ini terus bertumbuh, silahkan like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih, saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.